Burhan, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu? Ya. Sibuk Pak akhir-akhir ini? Ya tuntutan tugas saja, biasa. Sibuk menangkal kasus? Ya semua kerjaan. Isu-isu juga Pak, banyak ya belakangan ini? Karena kan perkara yang ada di kami itu bukan hanya pisus saja, pidana umum juga, ada perdata, data usaha negara. Semua kerjaan kita. Jadi banyak ya Pak yang harus dicakup dan juga dipahami oleh seorang Jaksa Agung secara menyeluruh. Pak Jaksa Agung, kenapa Kejaksaan Agung belakangan ini seperti didorong untuk menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi Indonesia dibandingkan dengan APH lainnya? Ya didorong, kita harus kewajiban. Jadi kita udah pada waktu dilantik kita udah siap melaksanakan tugas. Ini kewajiban yang artinya apapun yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Tapi sebenarnya ada nggak sih Pak pesan khusus, perintah khusus dari Presiden Prabowo? Pasti. Utamanya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu pesan utama yang sebenarnya diberikan ke seluruh institusi? Karena beliau sangat resah dengan tingkat kebocoran keuangan negara yang begitu kebocoran besar, keuangan negara, jadi memang korupsi ini yang paling digalakkan, yang harus dibasmi. Tapi Pak Burhan, dalam pidatonya di Kongres 4 Tidar kemarin, Pak Prabowo ini menyatakan mendapatkan banyak laporan kalau sebenarnya penegakan hukum ini sangat challenging, banyak ancaman, ada yang mobilnya diikuti, rumahnya diawasi. Memang benar Pak, pemberantasan korupsi itu se-challenging itu? Ya, enggak begini. Jadi setiap pekerjaan pasti ada risiko, dan itu adalah risikonya. Jadi ya pasti aja yang namanya orang yang akan kita bawa begini kan orang yang tadinya biasa bebas, kita lakukan penindakan ya pasti ada gerakan, pasti ada perlawanan, tapi kan itu biasa dalam pelaksanaan tugas. Yang memang perlu lebih kehati-hatian, anak-anak saya harus lebih hati-hati aja. Anak-anak ya Pak sebutannya? Iya, anak-anak saya. Sudah seperti anak-anak. Karena saya sudah tua. Sudah seperti kekeluargaan banget ya Pak di sini betul, ya? Betul. Oke, tapi Pak Burhan sebenarnya untuk ancaman ini semakin meningkatkah karena memang kan kejaksaan sedang gencar-gencarnya nih terhadap seluruh personel kejaksaan ancaman itu? Ancaman pasti selalu ada, jadi setiap kita lakukan ya yang pasti musuh tambah banyak. Karena banyak yang kita tangani, pasti dia tidak suka dengan kita. Artinya musuh semakin banyak. Balik lagi itu bagian dari risiko ya Pak? Iya. Jika memang mau menjalankan amanat dari Presiden, itu risiko yang harus dijalankan. Betul. Lantas apakah itu pula yang melatar belakangi akhirnya kantor kejaksaan ini dijaga oleh TNI Pak? Enggak juga. Yang penting itu keamanan aja, keamanan dan keberadaan TNI di sini tidak mempengaruhi dengan fungsi tugas jaksa. Ya sekedar pengamanan kita, karena semakin pekerjaan banyak, mungkin pasti. Berarti untuk pengamanan TNI secara tidak langsung juga mendapatkan restu dong Pak dari Presiden Prabowo, karena kan juga salah satu bentuk untuk memberantas korupsi. Saya tidak tahu persis ke dalamnya situ, tapi yang pasti kami kerjasamanya dengan Panglima TNI. Kerjasama dengan Panglima, ada MOU yang sudah dibuat, pasti. Tapi rasanya juga publik akan lebih lega kalau kedepannya akan ada regulasi, misalnya Kepres yang bisa dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, karena kan ini kan menyangkut keselamatan dari personel kejaksaan ya Pak, untuk memberantas korupsi. Balik lagi, tujuan utamanya adalah itu. Iya, tapi soal Kepres kan nanti arahan dari bagaimana Presiden Prabowo memandang ini semua. Kami tidak meminta, Pak ini harus dengan Kepres ya. Ini adalah yang pasti, inilah tugas kita yang utamanya adalah bagaimana kita memberantas korupsi, dan tentunya lagi seperti pasti ada harapan-harapan dari masyarakat, itu jawaban kepada masyarakat. Rencananya ini akan berapa lama Pak untuk menjalankan tugas fungsi TNI di kantor kejaksaan? Tidak ada batasnya, yang pasti selagi kami membutuhkannya kami akan minta. Karena kan di daerah juga demikian, ada kejari-kejari yang tidak membutuhkannya pasti ada. Jadi ini kan kebutuhan aja. Gitu. Karena memang kebutuhan dan memang sudah ada kerjasama yang terjalin sejauh ini berarti ya, Pak Burhan. Tapi ada pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya hubungan kejaksaan dengan seluruh institusi lainnya baik-baik saja? Baik-baik aja, kami dengan Pak Kapolri baik. Kami sering komunikasi, tidak ada masalah kok. Jadi kemudian dengan Ketua KPK kami baik. Udah ya
kami bersahabat baik-baik aja, dan mereka nganggap saya juga senior gitu. Karena saya kan paling tua di antara mereka. Iya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya hubungan kami dengan institusi lain. Dan sebenarnya juga kalau dalam konferensi pers semuanya disebut teman-teman. Iya, betul. Teman-teman kejaksaan, teman-teman kepolisian, Betul. teman-teman KPK. Berarti memang seluruhnya hubungan baik-baik saja, tidak ada gesekan ya Pak? Tidak ada, sama sekali tidak ada gesekan. Itu cuma orang aja yang melihat, wah ini, nggak ada. Kami ya malah komunikasi, sering komunikasi, bahkan kalau kami penanganan perkara juga kami koordinasikan, tuh kami nangani ini. Nanti. Punya fungsinya masing-masing ya Pak? Iya, betul. Penindakan itu jangan hanya menghukum seseorang, tetapi bagaimana follow the money, bagaimana follow the aset. Kita cari aset-aset, cari uang-uangnya supaya keuangan negara itu dapat kita kembalikan. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.